Puji Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam rahmat pelindungan dan kasih sayang Tuhan Yesus. Dengan saya Pendeta Kidul Santoso. Untuk saat teduh hari ini. Saya akan berbicara juga tentang seperti yang kemarin. Tentang pertanyaan dari sebuah ayat. Namun sebelumnya kita dahului juga dengan doa dulu. Mari kita tutup mata sejenak. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus terima kasih untuk persekutuan hari ini. Kami boleh membuka hubungan dengan Engkau Tuhan lewat YouTube ini untuk kami boleh bersatu teduh Tuhan. Untuk itu kami membuka hati kami sepenuhnya bagi renungan firman Tuhan hari ini untuk menjadi kekuatan bagi perjalanan kehidupan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kali ini saya akan membawa renungan firman Tuhan di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33 yang juga sering ditanyakan beberapa dari jemaat saudara. Ayatnya berbunyi demikian. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini sudah cukup populer saudara ya. Ayat ini sangat populer dan sering didengar juga dari khotbah-khotbah. Namun ada pertanyaan yang menarik yang pernah dilontarkan atau ditanyakan kepada saya. Dikatakan, Pak, kalau begitu enak sekali. Kalau kita sudah dapat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita nggak usah macam-macam lagi. Semua yang kita butuhkan ditambahkan. Seolah-olah dia tinggal duduk ongkang-ongkang kaki, lalu berkat datang. Ya nggak seperti itu juga saudaraku yang luar biasa ya. Lalu yang kedua, ada orang yang mengartikan bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah kalau dia sudah setia kebaktian, dia sudah setia melayani, dia sudah setia memberikan kewajiban-kewajiban dengan persembahan dan korban-korban lain, itulah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, itu baru sedikit dari bagian itu saudaraku, tapi bukan seperti itu sebetulnya. Nah, kita akan bahas saudaraku secara singkat dalam renungan saat teduh ini bahwa kata carilah dahulu kerajaan Allah, yang pertama kerajaan Allah itu ditulis dengan basileia. Nah, basileia itu yaitu kerajaan, itu menunjuk sebuah kerajaan atau basileia ini menunjuk kepada sebuah arti bahwa basileia itu adalah kepemerintahan. Ya, pemerintahan atau aturan, undang-undang dari sebuah kerajaan. Itulah dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya yang kita cari adalah saudaraku yang Tuhan kasih, kerajaan Allah itu yang punya undang-undang, yang punya aturan, yang harus dituruti, yang harus ditaati. Kita kan ada di Indonesia. Indonesia bukan kerajaan, tapi sebuah republik. Nah, Republik Indonesia ini, saudaraku yang luar biasa, punya undang-undang, punya aturan-aturan yang harus ditaati. Kalau kita melanggar, kita akan kena hukum, saudara. Kita akan kena sanksi. Nah, untuk kita bisa, saudaraku yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan, hidup mendapatkan sesuatu dari Tuhan, yaitu pemeliharaan-pemeliharaan yang kita butuhkan dari Tuhan. Yang pertama kita cari adalah kepemerintahan Allah yang disebut kerajaan Allah, basileia ini. Aturan-aturannya Allah, hukum-hukumnya Allah. Yang itu yang kita cari. Jadi apakah selama ini hidup saudara sudah dalam peraturannya Allah, hukumnya Allah, undang-undangnya Allah? Kalau kita melanggar undang-undang pemerintah Indonesia, melanggar peraturan pemerintah Indonesia, saja kena hukum. Nah, demikian juga dengan kerajaan Allah. Kita ngaku anak-anak Tuhan, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Tetapi apakah hidup kita sudah memenuhi aturan kepemerintahannya? Apakah hidup kita sudah memenuhi undang-undangnya Tuhan, yaitu firman Tuhan? Kalau kita mengaku anak Bapa, tapi dalam kita berdagang atau usaha, kita melanggar aturan firman Tuhan, ya saudara, tidak ada dalam kerajaan surga itu. Kita melanggar undang-undang firman kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Kita bukan ada di bawah aturan kerajaan Allah, di luar. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, artinya hiduplah menurut aturan dan undang-undang kerajaan Allah yang tidak lain adalah firman Allah. Saudara. Jangan keluar dari situ. Saudara sudah dapatkan itu. Kalau saudara sudah mendapati itu dan mentaati, saudara sudah dapatkan itu kerajaan Allah. Saudara memang hidup dalam pemerintahan Indonesia di bumi ini secara jasmani, tapi rohani saudara ada di bawah kepemerintahan dan undang-undang
kerajaan surga. Itu yang pertama, yang cara naik kerajaan surga. Lalu yang kedua adalah dan kebenarannya. Saudara, kata kebenaran ini, memang kebenaran adalah firman Tuhan, kata Alkitab. Firman-Mu adalah kebenaran. Tapi kata kebenaran ini adalah berbicara tentang praktek. Undang-undang firman Tuhan, aturan firman Tuhan itu kita praktekkan dalam hidup kita. Itulah kebenarannya. Sebab ditulis di sini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apakah praktek hidup kita benar-benar melakukan perintah, undang-undang atau aturan firman Tuhan dari kerajaan Allah itu atau tidak? Kalau ternyata dalam kebenaran hidupnya tidak, bukan, kita tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, kerajaan Allah, kerajaan duniawi. Termasuk di dalamnya saudaraku yang Tuhan kasih, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu kebenarannya. Sebab hidup benar dalam segala itu, saudara. Karena itu kebenaran dari perintah Tuhan, dari kerajaan Allah itu. Jadi kebenarannya adalah praktek kita. Saudara, ada orang bisa berkhotbah sekali ya. Ada orang bisa melayani Tuhan sekalipun, saudaraku. Pokoknya dia bisa lakukan apa saja di gereja. Aktif. Tapi kebenarannya dalam hidupnya ternyata dia di luar aturan, bahkan melanggar jauh dari perintah Tuhan. Dia tidak hidup dalam kebenaran daripada kerajaan Allah. Walaupun dia melayani kelihatan nyata, melayani kepentingan kerajaan Allah, tapi dalam praktek hidup kebenarannya dia benar. Mungkin dia menipu, berbohong, berdusta, atau bahkan menyesatkan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan, dia tidak termasuk orang di dalamnya, saudara. Jadi, saudaraku, ketika kita mencari kerajaan Allah, artinya kita mau ada di bawah pemerintahan Allah, aturan Allah, undang-undangnya kerajaan Allah, yaitu firman Allah. Lalu kebenarannya kita hidupi firman Tuhannya adalah aturan itu dengan hidup benar, yang menghidupi aturan dari kerajaan Allah. Itulah kebenarannya. Hidup kudus, hidup taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Maka saudaraku yang Tuhan kasih, hal-hal jasmani yang kita perlukan, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Lewat usaha kita, bukan berarti kita nganggur-nganggur aja. Artinya orang yang hidup dalam kebenaran kepemerintahan kerajaan surga adalah, kalau dia pengusaha yang baik, yang jujur, gak nipu-nipu. Kalau dia jadi pegawai negeri atau pejabat, dia akan jadi pegawai negeri pejabat yang dalam kebenaran, nggak korupsi. Nah, orang-orang seperti inilah akan Tuhan tambahkan berkat dari usahanya yang benar itu. Jadi bukan berarti kita nganggur lalu Tuhan kasih dengan sendirinya, tidak. Kita tetap harus bekerja, tapi bekerja dalam kebenaran. Nah, kata kebenaran ditambahkan itu kepadamu ini juga berbicara ditambahkannya berulang-ulang. Ya, bukan sekali. Ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Sehingga bukan cuma cukup, saudara. Tuhan akan tambahkan untuk kita juga bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Berkorban kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang kita miliki itu Tuhan akan terus tambahkan ketika kita hidup di dalam kepemerintahan dan aturan Tuhan yang kita praktekkan dalam kebenaran hidup kita. Jadi kita disebut benar dalam hidup kita ketika kita mengikuti aturan-aturan dan undang-undang pemerintah kerajaan surga. Nah, maka semuanya yang Tuhan itu sekali lagi itu nanti akan ditambahkan. Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, apakah mungkin saudara kurang berkat dan sebagainya, doa tidak dijawab? Pertanyaannya kembali, saudaraku, pada pokok bahasanya. Apakah kita sudah hidup benar di dalam aturan kerajaan Allah atau tidak? Kalau tidak, ya jelas, saudaraku. Apa yang kita butuhkan jangankan tidak dapat pun tidak. Itulah sebabnya mari, saudaraku yang Tuhan kasih. Penuhi ayat ini, cari dahulu kerajaan Allah. Jadi prinsip pegangan kita. Apa itu? Perintah Tuhan, aturannya, dan undang-undang Tuhan kita praktekkan lewat praktek hidup kita. Dalam keseharian, dalam keluarga, dalam kita bekerja mencari nafkah. Kalau kita praktekkan ini semuanya, maka Tuhan akan tambahkan. Semua yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati.
berkati-berkati. Dan itu dikatakan ditambahkan kepadamu. Saya kira saudara yang Tuhan kasih, renungan yang sederhana ini bisa dapat saudara tangkap dan mengerti, supaya kita bisa memahami ayat ini yang dimaksud Tuhan dengan sesungguhnya. Apakah kerajaan Allah kebenarannya dan rezeki atau hal-hal yang keperluan jasmani ditambahkan kepada kita. Mari kita praktekkan saudaraku yang Tuhan kasih, dengan tuntunan firman dan Roh Kudusnya kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dari ayat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, karena pada hari ini kami boleh mendengar kembali Tuhan penjelasan pengajaran firman-Mu, sehingga kami tidak salah dalam pengertian, tetapi kami justru mau belajar untuk menghidupi Tuhan kebenaran daripada firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan janjikan dari firman itu betul-betul menjadi kenyataan dan menjadi bagian untuk kami nikmati Tuhan. Engkau benar dengan segala firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, tuntun hidup kami terus Tuhan, untuk menjalani hidup ini dalam kebenaran-Mu, yaitu kebenaran dalam mengikuti perintah-perintah dan aturan kerajaan Allah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, Tuhan berkati semua yang sudah mendengar renungan firman Tuhan walaupun singkat ini dalam segala sesuatunya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, demikian renungan singkat ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.